pikir yang itu dulu. Yang hari ini dulu kita mau belajar Docker, membuat aplikasi dengan Docker Containers bareng sama Mas Widya Ade Bagus. Aku panggilnya sih Mas Widya ya. Coba nanti kita tanya ya, biasa dipanggilnya apa. Oke, so ini perkenalan singkat tentang mentor kita hari ini. Jadi Mas Widya Ade Bagus adalah alumni dari Altera Academy, dari program Advancing Career Program namanya. Ini program yang udah awal tahun ya, terakhir kalau nggak salah. Jadi first professional experience-nya ini super inspirational sih buat aku pribadi ya. Karena waktu aku baca, jadi pengalaman pertama itu jadi data entry clerk ya di PT Gramedia. So it's like, seriously gitu kan. Dari situ shifted ke software engineering. Aku nanti share dong Mas, gimana kok mau ke situ pindahnya dan gimana belajarnya gitu kan. Karena biasanya kalau data entry ya data entry gitu kan. Beda banget sama software engineer yang mungkin belajarnya explore harus lebih banyak gitu kan. Kemudian pindah jadi software engineer, setelah 5 tahun kerja, fokusin di back-end developer. Kemudian sampai hari ini pernah jadi mentor di generasi gigi. Berarti emang demen sharing-sharing dan mengajar ya. Dan juga hari ini at the end di PT Maju Teknologi Indonesia. Gitu. Dan fun fact-nya adalah di free time, Mas Widya itu suka mountain bike sama hiking. Gitu guys. Oke, mari kita minta Mas Widya. Halo Mas Widya. Halo, malam Kak Sandra. Malam Mas Widya. Ini Mas, aku beneran penasaran sih sama pengalamanmu yang tadinya jadi data entry Ya, ke software engineering. oke. Jadi ceritanya agak itu sih agak lucu. Sebenarnya juga dulu itu kenapa tertarik menjadi software engineer karena awalnya keterpaksaan sih. Itu Mhm. keterpaksaan dari beban kerja, di mana banyak hal yang harus saya lakukan manual, di mana itu imbasnya jadi pulangnya malam-malam gitu. Kan capek kan pulang malam terus. Mhm. Ah, terus pulang istirahat keinget di rak buku itu ada buku perpustakaan SMK ku dulu yang belum aku kembalikan gitu, buku tentang Oke. pemrograman Visual Basic 6 dulu itu, Visual Basic 6. Terus ya mulai dari situ belajar baca buku itu, terus coba membuat aplikasi inventory, terus menerapkan di tempat kerja gitu sampai ya akhirnya jadi ke bawah suka gitu untuk ngembangin. Dari situlah awal mula mengenal pengembangan software. Terus, Wow. Oke, berarti beneran kayak tiba-tiba inget ada buku. iya, waktu istirahat gitu capek kan udah pulang malam. Jadi rata-rata itu jam 7-an, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam untuk Oh, baru sampai rumah gitu. Jadi dengan adanya itu saya bisa pulang lebih awal sih, jam 5 itu udah santai udah. I see. Terus gimana Mas? Maksudnya cari kerja pertama kali jadi software engineer gitu kan? Karena kan experience-nya bukan di software engineering tuh. Itu challenge-nya apa tuh waktu itu Mas? Kebetulan waktu saya masih di Gramedia itu sambil ikut kursus sih, ikut kursus di lembaga kursus lokal di daerah Kediri. Di situ ketika selesai itu tawarin untuk bisa gabung di sana. Dari situ Hmm. akhirnya ketika selesai dari Gramedia langsung gabung ke si lembaga kursus, tapi bukan di lembaga kursusnya, melainkan di software house-nya seperti itu. Hmm. Oh, Terus I 5 tahun di see. sana. Wah, menarik ya, karena ada kesempatan ya. Ternyata maksudnya kayak 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 dibukain gitu jalannya ke situ ya, Mas ya. Iya, betul seperti itu. Wah, keren banget. Oke, Mas, hari ini dirimu kalau in brief itu mau sharing tentang apa? Malam ini bawa tema sih pengembangan aplikasi menggunakan Docker Container. Oke, ini outputnya kira-kira malam ini kita tahu tentang apa aja nih, Mas? Belajar tentang apa nih? Pertama, introduction ya tentang pengantar sistem kontainer dan juga gimana sih trennya kontainerisasi di industri sekarang. Terus setelah itu eh, pembungkusan aplikasi kita dalam bentuk kontainer, terus Hmm. mengenal juga untuk gimana efektivitasnya ketika kita membangun image itu dengan penerapan konfigurasi atau Docker Compose gitu sih. Oke, I think it's a complete session hari ini kalau teman-teman mau belajar Docker. Oke, Mas, monggo dilanjutkan aja. The screen is yours. Oke, terima kasih Kak Sandra, izin share screen ya. Sudah kelihatankah screen saya?
Udah, Mas. Oke, sesuai yang tadi ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Ade Bagus. Saya bekerja sebagai backend engineer di PT Maju Teknologi Indonesia. Malam ini saya akan membawakan tema perihal Docker Container, build application with Docker Container. Di malam ini saya akan mengurai dari poin tersebut menjadi 3 bagian. Pertama itu untuk introduction ya, pengenalan supaya kita bisa tahu lebih dalam perihal apa sih itu kontainer, apa sih itu Docker. Terus gimana sih trennya di dunia developer sekarang gitu. Berikutnya develop app on Docker. Jadi lebih ke tentang pengenalan instruksi, terus nanti lebih ke kebanyakan nanti akan live code sih di bagian ini. Termasuk di Docker Compose juga nanti akan kebanyakan live code seperti itu. Oke, itu perihal material poinnya. Oke, introduction. Di sini sebelum kita mengulik lebih dalam lagi ya tentang apa sih itu kontainer, kita akan flashback selangkah sebelumnya, yaitu tentang perbandingan virtual machine dengan si kontainer. Karena banyak orang itu menganggap virtual machine itu adalah kontainer gitu. Padahal ini hal yang berbeda ya, karena kalau yang sebelah kiri itu digambarkan visualisasi arsitektur dari sistem kontainer, dan sebelah kanan itu untuk arsitektur virtual machine. Di mana kalau seumpama kita melihat dari kontainer itu awalnya sama ya, diawali dengan infrastruktur atau hardware. Berikutnya host operating system. Berikutnya Docker. Docker ini lebih ke container manajernya ya teman-teman, karena nanti akan kita bahas lebih lanjut, karena Docker itu bukan salah satu, tidak hanya salah satu container manager, baru nanti aplikasi. Sedangkan sebelah kanan itu adalah untuk arsitektur mesin virtual, di mana setelah infrastruktur itu adalah hypervisor atau engine yang dia untuk melakukan virtualisasi dari sisi resource-nya, baru operating system, app, dan itu per satu-satu gitu. Jadi dari sini kelihatan perbedaan. Kalau dari sisi Docker itu nanti dia akan kelihatan lebih ringan dari sisi arsitekturnya, karena dia akan berbagi host dengan si mesin operating system-nya. Terus di virtual machine sebenarnya perbedaannya adalah ketika virtual machine itu dia melakukan virtualisasi dari sisi resource, sedangkan dari sisi kontainer itu akan menvirtualisasikan di bagian operating system-nya. Jadi perbedaan di sana. Jadi akan banyak kelebihan pastinya ketika kita menerapkan sistem kontainerisasi dibanding sistem virtual machine. Seperti itu. Oke, setelah kita tahu ya perbandingan antara kontainer dan virtual machine, kita akan lebih dalam lagi perihal apa sih itu kontainer. Kontainer adalah teknologi yang digunakan untuk mengemas kode dan semua dependensinya sehingga dapat berjalan dengan cepat dan andal dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Oke, pertama adalah perihal standar. Jadi teman-teman tidak perlu lagu. Banyak kejadian mungkin waktu teman-teman yang udah merasakan mesin virtual ya, di mana teman-teman melakukan setup di lokal mesin, terus di beberapa konfigurasi udah dimasukkan, udah jalan di lokal. Ketika kita deploy ke server staging lah, production, kita kan harus mengulangi lagi ya, mengulangi. Belum lagi perbedaan environment itu juga akan mempengaruhi perilaku sistem kita. Sedangkan ketika udah menggunakan kontainer itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi ketika kita udah membungkus sistem kita, membungkus service kita, otomatis dia akan berjalan sama antara di sisi lokal dan juga di sisi server lain, staging kah, server testing kah, server production kah, itu akan berjalan sama. Jadi dapat dibawa kemana-mana. Berikutnya ringan. Kok bisa ringan kontainer? Karena yang tadi saya jelaskan bahwa sistem kontainer itu dia yang divirtualisasikan adalah di sisi kernel host-nya atau operating system-nya. Jadi ketika mesin virtual itu dia per aplikasi harus ada satu mesin operating system, berarti harus install dependensi operating system, harus nyimpan storage-nya si operating system, dan lain sebagainya, akhirnya bengkak kan itu. Ketika kita beralih ke container, itu tidak udah. Jadi dia akan berbagi dengan kernelnya si operating system kita. Jadi ringan. Ketika dijalankan, ketika booting, dia juga akan lebih cepat. Ketika di reboot pun juga dia akan lebih cepat.
berikutnya aman. Jadi aplikasi yang kita buat atau kita udah jalankan dalam bentuk kontainer itu dia terisolasi ya teman-teman, dari satu kontainer ke kontainer lain. Kalau dari sisi sini dengan virtual machine itu dia sama-sama terisolasi. Oke, setelah kita tahu apa nih kontainer, kita akan lanjut dengan Docker. Docker adalah container manager open source yang memungkinkan developer untuk membangun, mendistribusikan, menjalankan, memperbarui, dan mengelola. Docker baru dikenalkan itu sekitar 2013-an ya. Jadi sebenarnya orang itu lebih mengenalnya mungkin Docker sama dengan kontainer sama dengan Docker. Tapi sebenarnya tidak teman-teman. Jadi Docker itu adalah salah satu platform container manager yang dia memang menerapkan sistem kontainerisasi. Selain Docker ada lagi Kubernetes atau ECS miliknya Amazon. Di GCP dia juga memiliki sendiri. Jadi tidak hanya Docker gitu untuk yang menerapkan sistem kontainerisasi. Sorry. Ini. Oke. Berikutnya adalah untuk arsitektur Docker arsitektur ya. Jadi sebenarnya ketika kita menjalankan Docker kita di lokal, dia nggak hanya single node gitu ya, atau satu aplikasi yang kita jalankan gitu. Ternyata dia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di bagian sini ini adalah sisi klien, di mana sisi klien ini nanti akan berinteraksi dengan host dan juga nanti ada registry. Tapi ini bukan ada di lokal kita. Oke, kita akan bahas sedikit tentang ini host ya, atau yang bisa disebut Docker daemon. Docker daemon itu yang dia akan menerima instruksi dari Docker client melalui gunakan REST API ya, melalui soket Unix. Jadi ketika Docker itu kita jalankan, contoh di sini Docker build, Docker run atau Docker pull, itu sebenarnya dari sisi CLI kita atau command interface kita, dia nggak langsung mengeksekusi, melainkan dia akan mengirimkan melalui soket client, melalui Unix ya, itu protokolnya ke Docker host. Baru nanti Docker host, Docker daemon ini yang akan melakukan proses. Contoh kita nge-pull gitu. Ketika kita nge-pull, Docker client akan mengirimkan instruksi ke Docker daemon. Baru nanti Docker daemon akan ngecek di lokal image itu ada nggak? Oh, nggak ada. Baru dia akan narik ke Docker registry. Docker registry ini ada di code ya teman-teman. Jadi untuk yang mungkin platform yang sering kita gunakan adalah di Docker Hub. Itu. Atau bisa juga di Allium, ada di AWS Registry. Gitu. Ini perihal untuk arsitektur Docker-nya sendiri. Oke. Untuk trennya gimana? Tren sistem kontainerisasi untuk di tahun ini. Jadi untuk teknologi paling populer menurut Stack Overflow Developer Survey di bulan Mei 2022, posisi Docker itu menggeser Git yang sebelumnya Git itu menjadi aplikasi yang paling dasar untuk dikuasai oleh developer. Sekarang digeser. Pergeserannya juga peningkatannya juga signifikan ya teman-teman. Dari awalnya 55% menjadi 69%. Termasuk di bagian paling dicari. Docker di sini juga dia pada posisi di bagian atas. Posisi pertama tuh yang paling disukai dan dicari. Jadi sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya Docker ya, karena memang dari segi penerapan arsitektur dari yang awalnya monolit kita ke microservice, nah itu sangat mendukung untuk perkembangan Docker menjadi teknologi paling populer dan juga paling dicari berdasarkan survei developer Stack Overflow di tahun 2022. Oke, tadi kita sudah berkenalan tentang apa sih sistem kontainer itu, terus Docker itu seperti apa, arsitekturnya seperti apa, trennya seperti apa. Kita akan langsung ke gimana sih kita caranya mengembangkan aplikasi kita ke dalam satu sistem Docker atau ke kontainerisasi. Oke, sebelum ke sana kita akan berkenalan dulu perihal dengan Dockerfile. Apa sih Dockerfile itu? Dockerfile adalah dokumen teks yang berisikan instruksi. Jadi isinya itu instruksi-instruksi untuk membuat Docker image. Formatnya simple. Jadi karena di sini
isinya instruksi dan juga argumen. Jadi kelihatan sangat simple ya teman-teman. Kita bisa di sini contoh ini komen pakai packer, terus diisikan instruction, terus argumen. Instruksi Dockerfile bersifat case insensitive. Jadi teman-teman kalau seumpama nulis from ini F-nya besar, ROM-nya kecil, itu dia tidak ada masalah. Terus kalau seumpama argumennya itu besar kecil, itu juga tidak ada masalah. Cuma itu kembali lagi ke ketika argumen itu berkaitan dengan ketika kita menjalankan di sisi operating system di image dari Docker itu ya. Terus ketika membuat Docker image, ketika kita membuat Docker image yang sekali kosong. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan penggunaan Docker image, itu dia berlapis ya teman-teman, atau di situ ada layer-layernya. Dia disusun dari operating system terlebih dulu. Terus kalau seumpama kita contoh di sini ambil golang, berarti setelah operating system ada layer golang, ada layer dependensi. Jadi kenapa dia itu ringan? Karena dia sifatnya terstruktur atau ada layer-layernya seperti itu. Oke, kita akan membungkus nih aplikasi kita ke dalam sistem kontainer. Tapi sebelum kita live code, kita akan tahu dulu untuk arsitektur yang ingin kita bangun seperti apa. Jadi arsitekturnya di sini saya memiliki aplikasi product service ya, di mana product service ini dia terkoneksi ke database product DB. Di mana product service ini dia berinteraksi dengan protokol HTTP, REST API ya, dengan mobile dan juga web seperti ini. Oke, kita langsung saja untuk penerapannya. Oke, di sini saya memiliki contoh code Golang ya, teman-teman. Seperti yang tadi, kita ada produk, sorry, ini payment produk di mana di web service ini ada dua endpoint. Yang pertama adalah endpoint check health di sini, dan juga ada untuk melihat time server. Sesuai dengan arsitektur tadi, service ini akan berjalan membutuhkan database Postgre ya teman-teman. Oke, mari kita buat dulu untuk database-nya. Seperti arsitektur tadi, ketika kita menjalankan perintah, sebenarnya kita nggak langsung untuk menjalankan di sisi klien kita. Jadi ketika kita contoh punya Docker Engine itu di dalam layanan cloud, kita juga bisa melakukan menghubungkan dari sisi klien kita ke si Docker Engine yang ada di layanan cloud. Oke. Oke, di sini. Oke, di sini saya contohkan untuk di bagian, kita flashback dulu. Kita akan buat dulu ya teman-teman untuk dari sisi database-nya, di mana kita akan coba untuk mengimplementasikan volume. Apa sih itu volume? Volume adalah suatu media yang kita dapat definisikan sebagai tempat penyimpanan antara si operating system kita atau host dengan si kontainer. Nanti tergantung dari kita proses melakukan binding datanya seperti itu. Nah, kita akan buat kontainer volume dulu dengan instruksi docker create volume, docker create docker volume create. Di sini nama volumenya saya buat pgscl product. Oke, jadi ketika kita udah buat volume seperti ini, nanti akan kelihatan di sini. Ketika kita melakukan show volume, docker volume ls. Jadi nanti kita akan menyimpan data-data kita yang ada di dalam kontainer ke dalam volume yang udah kita buat di sini. Berikutnya kita akan membuat network. Jadi
seperti yang dijelaskan dalam dalam penjelasan di awal tadi, di mana sebenarnya antar kontainer itu terisolasi secara default. Cuman nanti kita juga bisa berkomunikasi secara lokal maupun secara host dengan si mesin-mesin kontainer kita, dengan kita menghubungkan melalui suatu network seperti itu. Oke, di sini udah. Zoom dulu agak gede. Oke. Oke, Docker create Docker network create driver. Di sini di Docker Network itu ada beberapa driver ya teman-teman. Pertama itu kita menggunakan bridge. Bridge jadi ada jembatan antara si sistem virtual kontainer kita dengan server host atau dengan host, atau kita menggunakan driver host, di mana driver host itu ketika kita membuat network itu otomatis expose yang ada di kita ketika melakukan expose spot di dalam Docker container itu otomatis akan terimplementasi dalam operating systemnya. Jadi langsung seperti sisi operating system tersebut. Atau yang satu lagi tanpa driver atau non. Kalau di sini kita akan berbagi melalui jembatan ya teman-teman. Jadi hanya pot-pot yang kita expose saja yang dapat diakses melalui si server host kita. Oke, udah terkait ya networknya di sini. Untuk kita ingin tahu apakah network kita itu udah terkait atau belum, kita bisa melakukan pengecekan dengan cara docker network ls. Nah, jadi kelihatannya teman-teman di sini. Baru kita buat itu HTTP product ini. Nah, kenapa sih kita harus buat seperti ini? Karena kadang-kadang kita ingin nih untuk data yang kita simpan atau kita ingin menghubungkan satu kontainer dengan kontainer lain melalui network kita atau melalui volume kita. Seperti itu. Oke, baru kita akan membuat untuk dari sisi kontainernya. Jadi mungkin gini ya, supaya catat juga, kita simpan di sini. Oke, yang kita tadi. Tadi kita udah membuat volume. Terus kita tadi udah buat untuk network-nya. Baru di sini kita akan membuat kontennya, teman-teman. Jadi kita gunakan perintah docker create. Kita kasih name, namanya apa? Contoh bgscl product. Kita juga di dalam sistem kontainerisasi menggunakan Docker ini, kita juga bisa melakukan penerapan limitation resource. Jadi contoh si kontainer Postgre PGSL product ini kita hanya boleh menggunakan maksimal memori itu 128 megabit gitu ya. Jadi otomatis dia hanya akan menggunakan sebanyak resource itu. Jadi nggak akan lebih karena sistem karena kontainerisasi sendiri dia share resource, beda dengan virtual machine, di mana kalau seumpama kita menggunakan virtual machine itu fix. Jadi kita ketika mengalokasikan 2 GB ya udah kita langsung ngeklaim 2 GB dan nggak akan terganggu oleh layanan lain. Kalau di Docker nggak. Jadi ketika kita menentukan limit 100, contoh kita punya memori 10 GB gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita di dalamnya ada 5 kontainer dan per kontainer itu 4 GB, itu tidak ada masalah selama 4 kontainer itu tidak akan melakukan penggunaan memori sejumlah limitnya, karena itu pasti akan mengganggu si sistem hostnya seperti itu. Jadi
alangkah baiknya ketika kita membuat suatu kontainer itu kita batasin sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan image yang kita gunakan. Kalau di sini saya pakai PGSCL cukup untuk memorinya itu 128, CPU itu 0,75 core. Terus di sini kita akan nge-publish spot 5440. Nah, yang seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman, karena kita networknya itu pakai grid, maka kita harus mempublish nih sesuai dengan apa yang kita gunakan supaya dapat diakses ke keluar gitu. Jadi kalau contoh ini saya publishnya port 5440 dengan default Postgre itu 5432. Terus apa nih network yang kita gunakan tadi? Networknya adalah HTTP product. Terus, nah ini kita jadikan satu networknya ini karena nanti tujuannya kita sesuai dengan desain di sini ya. Kita interaksinya secara lokal. Jadi kita nggak akan manggil ke host atau ke backend service atau ke sistem yang ada di sini, melainkan kita langsung direct ke database. Seperti itu. Terus kita pasang environment-nya dengan flag E. DB produk environment Postgres password URT. Oke. Baru kita melakukan binding datanya. Cuma bindingnya ini binding volume ya teman-teman, bukan binding file. Volume PGSCL product, kita binding ke ini var lib PostgreSQL data. Kita tahu ini dari mana? Nah, itu dari dokumentasi resmi di Docker Hub, teman-teman. Jadi di manakah Postgre meletakkan datanya itu kita bisa melihat di Docker Hub. Baru kita tuliskan di sini untuk image yang kita gunakan Postgres 14 alpin 3.16. Oke, coba kita eksekusi. Oh, ini belum kita kasih satuannya. Kita telah megabit pakai M. Oke, kita udah create. Coba kita lihat ya, Docker container ls. Grab PGSCL product. Oh. Ah. Nih. Udah terbentuk ya. Udah terbuat. Jadi kita coba jalankan kontainernya dengan Docker container atau Docker start PGSCL product. Oke, udah berhasil kita jalankan. Coba kita lihat statusnya dengan Docker PS. Oke, di sini PGSCL product untuk kontainer namanya ini sudah jalan. Udah dibuat 59 second, terus dia udah up 8 second, terus di bagian ini akan kelihatan teman-teman. Ini dia di-expose, di-publish di port berapa, yaitu 5440. Tanda ini akan dia dilakukan forwarding. Jadi ketika dia diakses ke 5440, dia otomatis akan mengakses ke 5432 di dalam kontainer. Baru kita coba untuk melakukan lihat statusnya. Ya, udah jalan. Jadi fungsi limitasi tadi di bagian sini. Jadi ketika kita limit, otomatis di sini akan kelihatan batas maksimalnya berapa gitu. Untuk memorinya. Saya untuk CPU tidak kelihatannya di sini. Cuma nanti ketika dia 100%, berarti dia akan menggunakan 0,75 core. Itu untuk
database-nya. Oke, kita udah punya database. Kita coba akses database-nya. Oke, sini. Coba kita edit dulu. Lokasi 5440 produk. Oke. Passwordnya QWERTY. Coba kita tes. Oke, di sini udah jalan. Jadi ini untuk persiapan dari sisi database-nya. Oke, kita akan menuju ke yang utama ya untuk pembuatan image-nya. Ya, udah jalan. Oke, kita akan buat image-nya. Jadi untuk pembuatan image formatnya udah baku ya teman untuk penamaan filenya. Walaupun sebenarnya bisa kita custom. Cuma secara normalnya kita akan menggunakan file namanya Docker file. Walaupun kita bisa custom kayak contoh sini prod atau di sini dev. Seperti ini nggak ada masalah. Oke. Yang pertama adalah kita dalam menentukan base image-nya. Seperti yang aku jelaskan tadi ya. Sebenarnya image container itu dia tersusun dari berapa layer. Jadi jarang sih orang itu buat dari nol. Nah, dia pasti akan menggunakan referensi image lain. Contoh di sini saya akan menggunakan image dari Ubuntu ini Golang versi 13 master. Coba kita pakai dari Golang 1.18.3 master. Oke, ini adalah menentukan stage-nya, base image-nya adalah Golang .1.18.3 master. Setelah kita menentukan base image-nya, kita akan melakukan setup sesuai dengan tadi ya. Di sini adalah instruction, di sini adalah argumen. Untuk secara umumnya, interaction ini dia pasti akan menggunakan kapital, jadi huruf besar. Terus di bagian sini huruf kecil. Cuma di sini nanti tergantung lagi ya untuk kita sedang menjalankan apa. Kalau contoh kita menjalankan CD atau beberapa command di operating system, pastikan itu case sensitif. Jadi kita perlu perhatikan situ. Setelah kita udah menentukan base image, kita akan coba copy ya untuk filenya. Di sini saya memiliki sebelum copy kita akan tentukan dulu untuk base directory-nya atau work directory-nya. Fungsi dari work directory ini nanti kita akan menentukan posisi directory utama kita ketika nanti kontainer dijalankan. Jadi ketika kita melakukan inspect atau masuk ke dalam kontainer, kita langsung otomatis diarahkan ke si work directory-nya atau directory kerjanya. Setelah kita membuat work directory, kita akan copy untuk file-file yang kita gunakan untuk melakukan development. Itu pertama, kalau di Golang itu kita ada yang namanya GoMod dan GoSum. Modul dan summary dari modul tersebut. Kita akan copy dan kita akan pindahkan ke directory app. Jadi seperti ini karena ini multi file. Jadi kalau single file, teman-teman hanya bisa gini. Kalau multi file itu kita gunakannya gini. GoSum. Seperti ini. GoMod sama GoSum. Oke, setelah kita berhasil mengambil dependensi yang digunakan, kita akan melakukan download dependensinya. GoMod download X. Setelah kita download dependensinya, kita akan melakukan build image-nya. Kita akan copy dulu untuk file main-nya, main.go, kita copy di sini. Baru kita jalankan untuk build dengan objek sama main dari sini. Baru statement terakhir itu kita akan melakukan eksekusi main. Sebenarnya main ini bertingkat ya teman-teman. Jadi ketika kita contoh di sini jalankan main, di sini ada main 2, main 3 gini. Ini yang dieksekusi cuma satu, yaitu adalah di bagian terakhir sini. Dan ini akan diabaikan.
Jadi hanya ada satu common per masing-masing image atau per masing-masing Docker konfigurasi. Oke, kita udah menentukan base image-nya, kita sudah menentukan work directory-nya, kita udah ngopi dari segi modul dan summers-nya, kita udah download di bagian sini untuk dependensinya, kita copy dan build. Di bagian ini akan kita jalankan. Nah, ada satu yang kurang, yaitu adalah expose. Sebenarnya expose ini ada dan tiada itu tidak mempengaruhi dari aplikasi kita ya teman-teman. Melainkan dia hanya sebagai informasi aja. Default aplikasi kita itu jalan di port berapa sih? Kalau di sini ini akan jalan di 5001. Dia akan menggunakan 5001. Oke, dari sini ini uh, udah oke, udah jadi. Coba kita melakukan build terhadap konfigurasi kita. Oke, kita ada di produk. Untuk build-nya sendiri, kita gunakan perintah seperti ini. Docker build. Jangan lupa untuk tag. Ini adalah tag-nya. Oke, tag-nya di sini adalah SVC product. Terus ini untuk tag, untuk nama si image-nya, dan di bagian ini untuk tag version-nya. Kalau kita kosongkan seperti ini, otomatis dia akan latest. Nah, contoh di sini saya buat versionnya 1.0.0. Terus di mana lokasi file Docker kita berada. Kalau titik berarti dia ada di root. Karena kita ada di SVC product, maka kita menggunakan titik. Seperti ini. Oke, kita paste. Oke, proses jalan. Oke, udah berhasil membuat image. Coba kita cek untuk ngecek image pada di Docker, kita bisa menggunakan Docker image seperti ini. Oke. Ini SVC product tag-nya 1.0.0. Dibuat 3 detik yang lalu. 1 giga di sini. Oke, nanti akan kita bahas gimana cara mengoptimalisasi itu. Oke, setelah kita udah, coba kita jalankan. Docker create name http product. Oke. Setelah itu kita kasih limitasi memori 100 MB, CPU 1 atau 0,5 saja. Terus setelah itu kita publish plotnya di 5001, arahkan 5001. Setelah itu kita gunakan networknya. Dia ada di http product. Setelah itu kita akan mengambil environment file-nya. env file. Nah, di sini. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman, kita jangan sampai ngopi file di dalam Docker container dan kita jalankan. Lebih baik ketika aplikasi kita jalan menggunakan environment, kita jadikan itu menjadi environment dari sisi sistem. Jadi nanti tergantung dari aplikasi kita ya. Kalau aplikasi kita mendukung ngambil nilai dari environment OS, nah kita sebisa mungkin untuk menaruh si file environment tersebut jadi environment si container. Oke, environment file dia ada di Docker env, terus dari SVC product image 1.0.0 seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah. Coba nih, penasaran apakah benar environment-nya udah tercopy ke dalam si container. Jadi ketika nanti jalankan otomatis dia udah ada. Caranya untuk inspect image kita bisa menggunakan Docker
inspect container really, HTTP product. Oke, di sini untuk hasilnya. Oke, ya ini kita bisa lihat di sini. Ini dalam kontainer ya, kita inspect kontainernya. Kita tadi udah deskripsikan dia akan menggunakan file environment yang mana. Di sini ada HTTP port 5001, database PGSL product port sekian sesuai dengan yang ada di bagian sini teman-teman. Nah, sini sama. Oke, coba kita jalankan. Kita cek dulu apakah database kita nyala. Oke, nyala. Docker. Jalankan di sini. Docker start HTTP product. Oh, sorry ya teman-teman, salah nama. Oke, kita lihat kembali apakah kontainer kita udah nyala. Oke, di sini dia udah up selama 2 second. 2 second yang di-expose di sini adalah 5001. Oke, coba kita cek apakah service kita sudah jalan atau belum. Localhost 5001 ping. Oke. Oke, jadi cek hal ini dia akan melakukan ping ke database. Jadi di bagian ini dia sudah up ya teman-teman. Service name-nya adalah SVC Production, database-nya up. Oke, dari sisi fungsionalitas di sini udah oke. Cuma ada masalah yaitu adalah kontainer kita bengkak di sini. Kita coba lihat lagi ya. Docker Docker image. Namanya adalah ini. SVC product 100 di sini 1 giga. Yang kita harapkan kan image kita yang kita buat tuh kecil gitu. Kecil. Karena kalau seperti ini itu akan berat. Jadi ketika kita deploy, kita harus ngupload ke container registry itu membutuhkan waktu yang lama. Dari hal tersebut ada solusinya, yaitu kita menggunakan image yang lebih kecil karena dari Ubuntu sendiri base image-nya sudah besar. Jadi ketika kita menggunakan Ubuntu itu Ubuntu Debian cluster, maka otomatis dia akan mengikuti untuk base image-nya udah langsung gede. Gimana nih caranya supaya kita bisa lebih memperkecil? Itu dengan menggunakan Alpine. Kenapa kok harus Alpine? Karena Alpine sendiri dia adalah operating system Linux yang dia bisa berjalan di sistem yang kecil, ringan, dan juga dia tidak banyak yang diinstal. Dari dependensi bawaannya itu sangat sedikit. Jadi ketika kita butuh baru kita install. Dari situ base kita akan kelihatan kecil. Dan juga nanti ketika kita buat image dari situ, hasilnya akan kecil. Oke, kita akan matikan dulu. Docker stop HTTP product. Oke, Docker remove HTTP product. Docker remove image yang 1 giga ini. Kalau nggak apa, kita buat perbandingan ya nanti. Oke, coba kalau kita menggunakan Alpine. 3, oke, Alpine 3.16. Oke, kita coba build dulu. Menggunakan perintah yang sama, cuma kita buat tag-nya berbeda. Di sini kita kasih tag Alpine. Oke, sudah selesai. Dari segi kecepatan build juga lebih cepat. Kita coba cek untuk ukurannya. Oke, di sini perbedaan cukup lumayan besar ya teman-teman. Dari awalnya 1 giga ke 422. Nah, ini kan penurunan hampir setengah. Dari sini pun sebenarnya masih kurang teman-teman. Kalau ngelihat dari sini, kita masih besar image-nya. Di mana sebenarnya kita bisa kecilkan lagi dengan penerapan build multi-stage.
atau build berjenjang seperti itu. Gimana caranya? Oke. Jadi dari sini kita bisa atur untuk stage-nya. Contoh jadi beberapa bagian ya teman. Di bagian ini itu untuk melakukan compile apps kita, terus ada lagi untuk yang melakukan untuk menjalankan aplikasi kita. Oke, coba kita terapkan untuk yang build multi-stage. Yang pertama, base-nya tetap di Alpine 3.16. Di bagian sini tetap yang mendirikan bagian sini. Oh, sini, sorry. Sini kita tentukan dulu untuk tag-nya ya. Contoh di bagian sini, tag-nya adalah builder. Jadi si state ini dia fungsinya hanya untuk melakukan build aplikasi. Oke, baru di bagian ini kita akan menggunakan Alpine 3.16 sebagai runner atau yang menjalankan service kita. Oke, setelah udah kita akan sama buat base directory-nya. Work directory ada di app, terus kita akan melakukan copy. Perbedaan di sini adalah yang kita copy itu hasil build-nya. Terus bagaimana untuk kita bisa ngambil dari si hasil build-nya itu? Untungnya di sini ada sumbernya. Jadi contoh sini adalah kita menggunakan interaction-nya adalah from stage-nya apa atau tag-nya apa. Pakai builder. Jadi di sini builder, kita ambil untuk direktorinya di mana, ada di app, terus ada di filenya main, kita copy ke app main. Atau hanya titik, otomatis dia akan, main ini akan tercopy jadi di folder app dan namanya adalah main. Baru kita melakukan runningnya di sini. Jadi di sini itu adalah sebagai buildernya, di sini sebagai runnernya. Oke, coba kita jalankan untuk build-nya. Docker build. Langsung selesai dia. Cepat karena ada chats yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan build, itu dia melakukan caching. Jadi ketika contoh di bagian ini dia tidak ada perubahan, otomatis dia akan mengambil yang sudah ada. Kalau di bagian sini, baru dia ada perubahan, baru dia akan melakukan proses ulang atau membuat layer ulang. Gitu. Oke, coba kita lihat untuk hasilnya. Oke, jadi dari yang awalnya 1 giga turun ke 422 karena kita menggunakan Alpine dengan adanya multi-stage, kita jadi hanya 19,3 megabit. Cukup ringan ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan proses CI/CD di server kita, maka dia nggak akan membutuhkan banyak space. Jadi ketika kita menggunakan Debian Buster, kita membutuhkan ada 1 giga nih, 1 image. Itu kan sangat besar ya. Terus kita hanya single state 422. Lalu ketika kita multi-stage, dia bisa potong cukup banyak, yaitu hampir sekitar 400-an megabit. Dari sini kita coba cek, jalan nggak sih ini? Jangan-jangan nggak jalan. Nah, repot kan? Coba kita cek dengan kita jalankan lagi. Ini dari code yang kita buat tadi. Kita ganti untuk text image-nya jadi multi. Oke, kita udah start. Terus coba kita udah create. Coba kita start. HTTP product. Oke, clear. Baru kita cek hasilnya. Oh, jalan dia. Oke, dia jalan di 5001, 6 detik kemudian sebelumnya. Kita cek di sini. Oke, tadi di sini jalan. Coba kita lihat waktunya. Kok jam 12? Nah, karena di kontainer itu default-nya adalah UTC, teman-teman. Jadi ketika kita tidak mendeskripsikan dia untuk menggunakan time zone mana, secara default
dia akan menggunakan UTC. Terus gimana caranya? Ya nanti sesuai dengan operating systemnya masing-masing ya. Kalau di Alpine untuk instalasinya kita jalankan run apk add no change supaya hasil dari proses install ini dia tidak menyimpan apa-apa di dalam operating system, jadi kita tidak menyimpan bekasnya. Terus kita install tz data. Baru di sini env. Nah, env ini kita bisa membuat environment variable dalam sisi kontainer kita. Tadi kita udah ada environment variable dari ketika menjalankan kontainer, kita juga bisa mendeskripsikan environment variable dari sisi ketika kita membuat image. Di sini tz data itu menggunakan environment tz isi Asia Jakarta. Oke, kita coba lagi ya. Kita matikan dulu kontainer kita. Stop. http product remove docker stop remove http product. Oke, kita clear. Coba kita build lagi. Versinya masih sama. Di multi-state. Di sini akan melakukan instalasi. Oke, kita coba jalankan. Versinya multi-state. Oke, setelah kita buat kontainer, coba kita jalankan kontainernya docker start http product. Oke, sudah berjalan. Kita cek nih hasilnya. Coba docker yes. Oke, dia udah jalan 6 detik yang lalu. Kita coba jalankan time. Oke, nah di sini udah menggunakan GMT+7 jam 20.01. Oke, itu untuk pembungkusannya aplikasi kita ke dalam suatu kontainer. Jadi kita buat aplikasi kita kemas jadi satu kontainer, di mana kita bisa distribusikan sistemnya itu. Oke, lanjut berikutnya. Ini contoh code-nya, itu Docker Compose. Oke, apa sih Docker Compose itu? Docker Compose adalah tool yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan multi-kontainer sekaligus. Format file konfigurasi yang mudah dibaca menggunakan YAML. Setelah kita membuat file konfigurasi, kita bisa sekali perintah, kita bisa menjalankan, membuat, menghentikan, menghapus, ataupun mengubah kontainer yang sudah kita deskripsikan di konfigurasi. Kita bisa juga mempertahankan volume ketika konten itu dibuat dan dihapus. Terus yang bagusnya lagi, Docker Compose itu dia cerdas, dia bisa melihat mana sih yang ada perubahan, mana sih yang dia tidak ada perubahan. Seperti itu. Jadi ketika ada perubahan salah satu kontainer, ketika kita nge-recreate lagi, dia hanya akan nge-create di salah satu kontainer. Seperti itu. Oke, arsitektur yang kita bangun seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya klien dalam bentuk web dan juga mobile. Terus interaksinya hanya ke API Gateway. Terus di belakang API Gateway itu ada di product service dan juga database-nya. Terus payment service dan juga database-nya. Antara payment service dan product service ini tidak berinteraksi di bagian sini. Jadi dia nggak secara langsung berinteraksi. Termasuk database. Payment service dia juga tidak akan berinteraksi ke DB karena ya tadi sesuai dengan deskripsi di awal bahwa sistem kontainer itu terisolasi. Jadi kita bisa melakukan isolasi walaupun ini nanti akan kita buat di satu kontainer seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh code-nya. Dari sini tadi kita capek ya teman-teman. Jadi kita ketika membuat volume kita harus nge-create sendiri. Ketika kita harus buat deadwalk kita ada script sendiri. Ini nanti akan dipermudah ketika kita sudah menerapkan Docker Compose. Oke, kita akan ke contohnya. Di sini seperti yang sudah kita gambarkan tadi, kita ada API Gateway, kita ada SVC Payment, kita ada SVC Product. Oke. Oke.
Nah, kita ada ini. Terus gimana untuk pembuatan Docker Compose-nya sendiri? Jadi untuk format Docker Compose sama kayak Dockerfile ya. Jadi ada untuk penamaannya secara default yaitu Docker Compose.yaml. Ini. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin tidak seperti ini bisa nanti waktu perbedaannya nanti ketika menjalankannya. Jadi contoh kita bisa prod Docker Compose atau dev Docker Compose, bisa jalankan seperti ini. Oke. Yang pertama di Docker Compose tadi formatnya YAML ya teman-teman. Jadi lebih mudah dibandingkan JSON, di mana kita udah nggak perlu kurung kerawal, kita nggak perlu untuk string. Jadi sebenarnya sama stringnya, cuma lebih enak dibaca dibanding JSON. Pertama adalah version. Nah, di bagian ini kita menentukan versi dari Docker Compose yang kita gunakan. Di sini yang terbaru 3.8, lalu ada yang 3.9, saya gunakan di versi 3.8. Terus dibagi berikutnya adalah service, berisikan deskripsi tentang konfigurasi tentang kontainer kita. Terus ada lagi di sini sebenarnya adalah volume dan juga network. Jadi komposisinya seperti ini. Ada service, ada volume, dan network. Di mana kita tadi harus membuatnya satu-satu. Kita harus buat volumenya sendiri, kita harus buat networknya sendiri, kita harus nge-create kontainernya. Di dalam sini kita udah nggak perlu menggunakan si Docker Compose seperti itu. Coba kita lihat dulu Docker PS. Kita berhentikan dulu Docker. Stop HTTP product. Docker remove HTTP product. Oke. Pertama kita akan tentukan labelnya dulu. Label di sini adalah penanda ya atau identifier identity untuk si service kita atau kontainer kita. Kita akan buat HTTP product. Oke, di sini kita menggunakan image-nya seperti tadi, sama dengan yang ada di bagian ini. Kita coba samakan dulu, yaitu kita menggunakan SVC product multi stage. Terus container name. Ini adalah nama kontainer. Sebenarnya di sini bisa custom ya, teman-teman. Cuman untuk memudahkan pengidentifikasian, ini biasanya saya selalu sama antara label sama si container name-nya. Itu HTTP product. Oke, setelah di bagian ini udah container name, berikutnya sesuai dengan yang ada di sini, setelah container name, kita akan melakukan limitasi resource-nya. Oke, kalau di sini untuk limitasi resource-nya menggunakan keyword deploy, terus resource, oke, terus reservation. Reservation ini adalah untuk pemesanan di awal kita. Jadi ketika kontainer ini berjalan, kita ingin mengklaim berapa sih untuk CPU-nya, memorinya, seperti itu. Di luar dari limit. Contoh di sini, saya ingin ketika kontainer ini awal kali jalan, dia langsung menggunakan 0,5 CPU dengan memori 50 megabit. Setelah dia pesan, dia nanti akan sesuai dengan penggunaannya. Jadi ketika dia ternyata lebih kecil, maka dia akan turun. Seperti itu. Terus kita atur untuk limitnya. CPU di sini 0,75 untuk memori 100 megabit. Oke, ini untuk limitasi resource-nya. Berikutnya, di sini kita mendeskripsikan untuk publish port-nya ya. Di bagian ini untuk ports kita akan menggunakan ports. Dia akan dipublish di 5001 ke 5001, di port forwarding ke 5001. Terus tadi kita gunakan untuk si network. Sama di bagian ini juga kita deskripsikan network. Kita connect kemana sih? Ini kan HTTP product. HTTP product, oke. Terus berikutnya adalah
si file env-nya. Env file. Ini sama teman-teman, env file-nya kita akan arahkan ke si lokasinya tadi, yaitu ada di docker env. Oke, di sini udah. Kita di sini deskripsikan volumenya seperti create tadi, yaitu name-nya dulu, volume, table, pgscl, product. Oke, kita cek pgscl product sama networknya HTTP product. Oke, pgscl product. Ini untuk labelnya, ini untuk volume name-nya. pgscl product. Termasuk juga networknya juga sama. Kita deskripsikan HTTP product. Oke. Name HTTP product kita samakan. Terus drivernya tadi kita menggunakan bread. Oke, coba kita jalankan. Menjalankannya cukup mudah sesuai dengan deskripsinya tadi. Jika kita jalankan satu perintah itu kita bisa banyak, jadi multi kontainer kita bisa langsung create atau dia langsung ngebuild gitu. Docker, kita masuk dulu kodenya. Oke. Docker compose create. Oke, dia tidak ditemukan karena posisinya ada di svc product. Oke, kita coba jalankan lagi. Sudah dia terbentuk. Coba kita lihat menggunakan Docker ps all. Nah, di sini ketika kita menggunakan Docker ps atau ls, kita akan melihat all itu banyak kontainer ya teman-teman. Nah, kita kan sebenarnya hanya ingin melihat dari satu file konfigurasi ini. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tahu untuk satu file konfigurasi ini statusnya seperti apa? Kita bisa menggunakan Docker compose ps. Nih, nah, dia udah create satu, dia hanya akan tampil satu. Oke, akan coba kita start Docker compose start. Oke, kita coba cek. Oke, nah, ini udah statusnya running, jalan. Oke, coba kita cek di sini. Oke. Coba kita cek. Oke, dia jalannya, teman-teman. Coba kita matikan database-nya. Oke. Docker stop pgscl product. Oke, kita coba ping. Down, dia mati. Jadi service ini sudah jalan. Terus untuk ping ke database juga sudah oke. Docker stop pgscl product. Ping, kita coba, udah up. Oke, kalau ini kalau di sini contohnya kita udah menggunakan image yang sudah ada. Jadi kita gunakan image yang sudah ada, kita langsung create kontainernya. Nah, coba untuk melakukan penghapusan kontainer, compose done. Oke, respon removing network HTTP product. Oke, jadi karena HTTP product network itu, karena di Docker container, Docker Compose, yang dipertahankan hanya volumenya saja teman-teman. Jadi ketika kita ngedownkan satu konfigurasi ini, maka HTTP product juga network ini dia juga akan dihapus. Sedangkan network ini sedang digunakan dari database. Oke, Docker stop pgscl product. Oke, coba kita Docker compose down. Oke, sudah. Jadi ketika kita melihat apakah
network kita masih ada, saya menggunakan keterangan ls. Nah, di sini udah nggak ada produk HTTP produk. Apakah volume kita masih ada? Kita docker volume ls masih. Kenapa sih volume itu masih dipertahankan walaupun Docker Compose-nya udah di down? Karena takutnya gini teman-teman, kita salah menjalankan script ya, harusnya itu start, kita salah down. Nah, itu kan sangat berbahaya. Kalau network kan dia tidak menyimpan data. Nah, kalau volume dia akan menyimpan data. Jadi akan jadi suatu permasalahan seperti itu. Oke. Oh ya, Kak Sandra, waktunya masihkah? Takutnya berlebih. Ya. Boleh, Mas. Mau berapa menit lagi nih kira-kira? Bentar ya, 10 menit lagi bolehkah? 5 menit udah gitu kita lanjut Q&A gimana? Oke, boleh. Ya dah. Sip. Aku lanjut untuk ini ya teman-teman, untuk penerapan build-nya. Jadi kalau ini dia langsung menggunakan image-nya ya, tanpa dia melakukan build. Gimana caranya ketika kita ingin melakukan build? Jadi ketika Docker Compose ini kita jalankan, dia melakukan build juga. Kita bisa tambahkan instruksi untuk build. Build konteks ini isinya adalah patch-nya teman-teman. Patch-nya itu ada di SVC product, terus untuk Docker file name-nya itu adalah Docker file. Oke, jadi kalau seumpama image-nya ini aku hapus, Docker image, kita tadi ada di sini, multi-stage. Nah, kita ambil image ID-nya supaya cepat, Docker remove image, paste ini ya. Oke, dia hapus. Berarti kita udah nggak bisa nih untuk gunakan lagi, karena image-nya udah nggak ada di local repository kita. Pastinya di uh, Docker registry juga dia tidak ada. Gimana nih caranya supaya kita bisa melakukan build ulang dengan si Docker Compose ini? Dengan adanya instruction build, kita akan bisa untuk melakukan build dengan perintah Docker Compose build. Otomatis dia akan melakukan build. Nah, seperti ini. Dia akan menjalankan build. Terus ketika kita cek untuk image-nya, nah, akan ada lagi di sini. Oke, multi-stage. Ini. Kenapa dia 2 jam yang lalu? Karena sebenarnya ini layer ya, ada beberapa layer. Jadi karena tidak ada perubahan, maka di sini keterangan 2 jam yang lalu. Oke, coba kita jalankan Docker. Kok kita buat kontennya, create Docker Compose start. Oke, pastinya dia error karena si database-nya belum ada. Oke, nggak ada. Oke, di sini coba langsung saya pastikan ya teman-teman untuk konfigurasi database di produk. Oke, di bagian sini. Oke, jadi di sini ini untuk konfigurasi database-nya. Labelnya PGSQL product, image-nya ini tetap di POSIX 15 Alpine 3.16, terus kontainernya PGSQL product, environment-nya PostgreDB product, maksudnya QWERTY, ini untuk limitasi resource-nya. Nah, di sini ada yang baru yaitu health check. Apa sih fungsi health check ini? Jadi health check ini dia akan melakukan ngecek service kita ready nggak, service kita ready nggak. Jadi nanti ada aksi ketika service kita unhealthy. Jadi ketika kita nggak sehat atau service kita bermasalah, akan kelihatan nanti statusnya. Dan fungsi lain dari ini adalah kita bisa menggunakan sebagai acuan karena si service HTTP produk ini dia membutuhkan Postgre, maka di sini kita bisa menggunakan yang namanya depend on. Yang biasanya kita hanya gini ya, PGSQL, terus produk Docker Compose coba. Oke, invalid tadi yang nggak ada. Docker Compose create. Oke, volume masih belum ada. Volumenya dia menggunakan ini. Taruh ke sini. Oke. Docker Compose create.
Oke, untuk networknya juga sama. Dia pakai HTTP product. Oke, di sini network HTTP product. Oh, depend on di sini SEO product. Ada S. Oke. Oke, kenapa dia nggak mau? Karena ini sudah ada. Kita hapus dulu. Docker Compose. Docker remove. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke. Oke, eksternal. Jadi karena si PGSL dia udah ada, maka dia tidak akan menggunakan eksternal. Coba kita, ini. Seperti yang tadi, jadi ketika dia sudah ada, dia hanya akan melakukan recreate. Karena ada perubahan tadi ya, teman-teman, di bagian depend on-nya. Coba kita start Docker Compose start. Oke, Docker PS. Oke, dia udah jalan, masih cek statusnya sehat. Oke, jadi ketika kita menggunakan di sini untuk kita health check, di sini akan kelihatan nanti. Oh, ini healthy, oh ini enggak healthy gitu. Contoh kita tadi udah menerapkan untuk health check. Jadi kalau di sini contoh kita terapkan untuk condition, jadi mungkin ketika kita menggunakan itu kadang-kadang ini service jalan duluan, database belum siap. Gimana kita caranya tahu? Kita bisa menggunakan di sini condition service hold. Jadi benar-benar dia akan nunggu sampai statusnya hold. Gitu sih teman-teman. Jadi gitu Kak Sandra. Oh, berlebih kayaknya waktunya. Oke, nggak apa-apa, Mas. Ini ada yang nanya nih, kita banyak banget yang nanya. Mas, ini punten ada yang nanya pakai Iya, OS Windows apa Linux? Linux ini, Mas. saya pakai Ubuntu 22.04 Oke, terjawab ya. karena Windows berat untuk pengembangan. Windows berat. Oke, noted. Oke, wah ini Slido ternyata sudah ramai, Mas. Saya share screen untuk Slido-nya ya, Mas ya. Oke, siap Kak. Oke. Continue. Which one? This one. Oke. Guys, thank you buat pertanyaannya. Ini sampai nge-like ada 10 loh. Aulia Fajri, Mas, apa beda Docker container sama Docker image? Kalau Docker image itu adalah base image atau kalau seumpama kita di pemrograman berorientasi objek itu image adalah kelasnya. Container adalah instan dari kelasnya, seperti itu. Jadi image adalah base-nya, baru nanti ketika kita membuat suatu kontainer, kita akan jalan dan mengcopy image itu menjadi kontainer. Jadi ketika kita melakukan penghapusan image, pasti dia nggak bisa, karena kontainer itu akan mereferensikan ke dalam si Docker image-nya, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya. Kalau belum terjawab, nanti open mic aja ya, Aulia ya. Oke, next-nya, Mas, kalau app code igniter dibungkus Docker, gimana cara settingnya? Wah, mantep nih cerita. Apa pertanyaannya? Saya belum pernah jujur untuk membungkus kode igniter karena base saya di Golang. Jadi saya lebihnya itu ke si apa pengembangan menggunakan Go dan juga beberapa kayak Node itu bisa. Cuma kalau kode igniter mungkin harus dicoba dulu dengan membaca beberapa dokumentasi. Oke, thank you, Oh, Mas. sorry. Oke, yang punya jawaban mungkin bisa share di chat box ya. Siapa tahu ada yang pakai code igniter ya. Oke, next-nya dari ini. Waduh, ini sohibnya Naruto ya. Sasuke, untuk materinya nanti di-share di kita apa tidak? Oke, itu akan saya share di GitHub nanti untuk hasil script yang tadi. Oke, thank you Mas. Nanti kita share juga ya guys. Kemudian, Mas, oh ini udah ya. Pakai Ubuntu ya teman-teman tadi. Terus kontainer SH itu untuk flow comment-nya ya. Sebenarnya bukan sih, cuma itu sebagai catatan aja. Jadi ketika saya melakukan kesalahan ya teman-teman untuk menjalankan script,
Kadang-kadang kan kita di terminal itu diarah ke atas, terus kita berganti pointer kan susah. Jadi supaya kita mudah ketika ada perbaikan common itu menggunakan si file. Jadi itu tidak ada kaitannya dalam kita membuat image atau kita menjalankan kontainer. Itu hanya catatan biasa. Kenapa kok extensionnya S? Ya, karena kebiasaannya orang-orang Linux itu suka shell. Oke, terjawab ya. Dari Akash. Halo, izin bertanya, jika kontainernya sudah dijalankan namun tidak ingin melakukan mapping port lain, apakah kontainernya harus dimatikan dulu atau bisa langsung? Mungkin bisa diperjelas Mas AKS Z untuk yang dimaksud itu seperti apa? Mas Akash ada mau open mic aja nggak, Mas? Monggo, Mas. Masih ada kah? Halo, Mas Akash. Mungkin itu yang dimaksud ketika kita ingin membuat lebih dari satu kontainer dengan pot yang sama, itu apakah bisa dijalankan bareng? Mungkin kalau pertanyaannya seperti itu nggak bisa ya teman-teman, karena ketika kita melakukan expose spot atau publish spot, itu nanti ketika kita jalankan di pot yang sama, dia akan bentrok. Jadi dia harus sendiri-sendiri. Contoh kita aplikasi A berjalan di port 80, aplikasi B port 80. Itu dia tidak bisa jalan bareng-bareng. Cuma kalau semua bergantian, satu nyala, terus ini ingin matikan, nyalakan lagi, itu bisa. Cuman kalau di dalam kontainernya, sama nggak apa-apa, karena sistemnya itu seperti penjelasan di awal, kontainer itu terisolasi. Jadi antar satu pot dengan satu kontainer dengan kontainer lain, itu dia tidak saling terhubung. Sama halnya seperti komputer kita dengan komputer teman kita. Walaupun di komputer teman kita ada SAM, di komputer kita ada SAM, itu nggak ada masalah, karena dia punya host ID yang berbeda, seperti itu. Oke, mantap-mantap ya jawabannya. Next, Mas Dwi Haryanto. Plugin yang dipakai apa aja di VS Code untuk mendukung Docker dan Docker Compose, ada template-nya nggak ya? Apa hafalan untuk nulis sintaksnya? Terima kasih. Ya, sebenarnya enggak sih, karena saya juga kadang lupa. Untuk extensionnya, saya pakai Docker ya, Docker extension dari si Microsoft. Terus selebihnya ya IntelliCode-nya Visual Studio aja sih untuk auto-complete-nya seperti itu. Selebihnya nggak ada. Oke, thank you. Next, ini dari Akas lagi. Untuk limitasi resource container, jika tidak diatur, apakah kontainer menggunakan semua resource CPU dan RAM yang tersedia pada servernya? Betul, seperti itu. Kurang baiknya di sistem kontainer seperti itu. Jadi ketika kita tidak melakukan limitasi, ya dia akan flooding ya. Jadi ketika penggunanya kecil ya kita kecil. Tapi ketika dia penggunanya tiba-tiba melonjak besar, itu ketika kita tidak melakukan limitasi, otomatis dia juga akan makan tuh untuk porsi orang lain seperti itu atau si base servernya itu. Jadi itu akan bisa jadi OM out of memory. Jadi servernya bisa down gara-gara olah si kontainer-kontainer yang tidak dilimitasi seperti itu. Oke. Next-nya lagi. Ini masih banyak loh, guys. Oh, enggak, tinggal dikit lagi, Mas. Untuk perintah Docker Compose down, apakah yang diperintahkan hanya image dan volumes? Kalau Docker Compose down, itu dia hanya akan Oh, dipertahankan. Sorry. dipertahankan. Betul, image dan volume. Yang tidak itu network sama kontainer. Itu dia akan dihapus. Oke. Harus manual jadi hapus image-nya. Oke. Next dari Anjar. Mas, gimana integrate automation testing yang run di Docker ke pipeline CI/CD? Automated testing ya. Kalau CI/CD sih saya menggunakan Jenkins ya misalnya ya. Jadi kita tulis pipeline-nya gitu. Jadi ketika dia dapat trigger gitu, kayak contoh yang paling mudah menggunakan GitHub Action ya. Ketika kita push di salah satu gitu, kita udah push di branch-nya, dia akan melakukan trigger untuk melakukan menjalankan apa gitu. Contoh kalau di Go, dia akan menjalankan unit testing, dia ada set sendiri. Unit testing beres, dia akan melakukan build image. Setelah build image beres, dia akan nge-push gitu, nge-push ke Docker registry.
terus setelah selesai nge-push ke Docker registry, kalau yang terakhir saya gunakan itu dia akan remote SSH gitu, remote SSH ke server, dia akan nge-pull, dia akan recreate lagi, seperti itu sih. Gitu nggak Oke. yang dimaksud Kak Anjar? Iya Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih. Oke. Ini udah ya, terakhir sampai Uchiha Sasuke lagi ya. Kalau ada yang nambah, kita nggak dulu ya guys ya. Kasihan Mas Widya udah kemalaman. Oke, Anonymous, apakah Mas Widya pakai Ansible buat automation deploy? Udah terjawab tadi ya, pakai Genskin untuk Dan automation deploy-nya. oke. Mas Dwi lagi nih, bagian yang menghubungkan app dengan database, bagian mana ya Mas dari presentasi tadi? Untuk menghubungkannya menggunakan network ya. Jadi kalau ngelihat dari environment file-nya tadi kan di bagian host-nya itu menggunakan nama kontainer. Nah, jadi yang tadi ya, walaupun sistem kontainer itu terisolasi antara satu kontainer dengan kontainer lain, kita itu bisa menghubungkan. Walaupun penghubungan ini mungkin kita ada export keluar. Nah, kita bisa tinggal panggil nama hostnya, portnya di mana, itu sudah berinteraksi seperti itu. Yang penting hostnya, networknya itu di network yang sama. Gitu. Oke. Oke, next, kalau sistem kontainer lebih baik kenapa saat ini virtual machine masih banyak digunakan? Oh, kalau sistem kontainer lebih baik, kenapa saat ini virtual machine masih banyak digunakan? Ada beberapa hal ya. Ketika kita membuat suatu sistem yang kita ingin customisasi di dalam operating systemnya, kontainerisasi itu tidak mendukung. Yang contoh paling mudah teman-teman Linux pasti kenal dengan sistem D ya, sistem Diamond. Itu susah banget itu kalau mau operate di kontainer itu. Kadang-kadang kalau kita ingin ingin melakukan customisasi di sistem D, itu bisa paketnya pakai supervisor, ada paket supervisor. Jadi kita serahkan tuh apa aja sih paket yang harus jalankan gitu. Nah, itu yang akan dimain sama supervisor. Sedangkan kalau di virtual machine itu kan dia akan melakukan virtualisasi resource-nya. Setelah itu kita install operating system. Operating systemnya itu lengkap. Jadi ketika kita mau ngoprek kernelnya, kita mau ngoprek si sistem D-nya, itu nggak ada masalah. Dan yang paling membedakan itu adalah kontainerisasi itu berbagi kernel. Jadi ketika image kita kernelnya beda dengan host kita, itu juga tidak mau. Beda lagi dengan sistem virtualisasi, virtual machine. Dia bebas karena benar-benar dia independen gitu. Itu sih pertanyaan. Jadi kenapa kok masih banyak yang menggunakan virtual machine? Karena tujuannya berbeda. Seperti itu. Ketika kita menggunakan kontainer, lebih ke ringan, fleksibel, apalagi kita sistemnya udah microservice ya. Kita udah mengenal yang namanya scale up, scale down untuk scalingnya. Jadi ketika kita ada kontainer yang kita membutuhkan service banyak, kita harus melakukan scale up gitu. Setelah itu scale down. Dari proses itu akan lebih cepat dibandingkan si virtual machine. Itu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Untuk keamanan dari kontainerisasi, apakah sama dengan keamanan yang bisa kita buat di virtual machine? Kalau dari segi firewall, dia bisa di setup ya firewallnya. Terus memang ada kelemahannya di sistem kontainerisasi. Ketika host servernya itu udah keretas, itu karena dia basicnya sharing kernel, nah itu dia bisa disusupin masuk ke dalam gitu. Cuma itu akan lebih sulit. Tapi lebih aman lagi memang di virtualisasi karena benar-benar dia antar mesin di virtualisasi sama di hypervisornya itu dia benar-benar terpisah. Jadi ketika hypervisornya bermasalah, ya mungkin akan ada degradasi perform, nggak akan bisa masuk ke dalam sistem kontainerisasi. Dan juga ketika kita ingin masuk ke sistem operating systemnya virtualisasi, itu kita akan mengikuti kredensial yang dipasang di virtualisasi. Kalau dia pakai user password, kita harus pakai user password. Sedangkan di kontainer, ketika kita udah masuk ke operating system hostnya, kita jalankan Docker exec, nah itu dia udah bisa masuk ke operating system di kontainernya. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya, teman-teman. Oke, I think that's all. Ini beneran teman-teman kasih kuis ya ke Mas Widya pertanyaannya banyak banget. Mas Widya, thank you so much loh buat
hari ini aku apa namanya seneng banget kalau aku ngerti ya, kalau aku benar-benar ngerti itu beneran asik sih, kayak tadi kata siapa tuh yang di chat ini kayaknya setengah jam lagi gitu ya, karena masih kalau dari aku yang aku tahu adalah Mas Wida terstruktur ya ngajarinnya gitu kan. Jadi enak bisa diikutin, nggak kecepatan, nggak terlalu lama juga gitu. Itu kalau kata gue. Nah, kalau kata teman-teman gimana? Kasih feedbacknya di sini ya guys. Jadi please 1 menit aja, bahkan kurang. Ini di apa namanya? Di apa? Di capture gitu kan, itu langsung masuk ke feedback. Cuman ada 4 pertanyaan gitu kan. Let us know teman-teman nextnya topiknya mau ngobrolin apa gitu kan, Mas Widya lagi gitu kan. Mungkin topik apa aja gitu kan, kayaknya kasih tahu kita di feedback ini ya guys ya. Ini beneran support kita banget kalau teman-teman ngasih feedback kita ini. Kasih ini dong Mas, penyemangat nih buat teman-teman di sini yang baru belajar gitu kan, supaya seriously Mas Widya nih punya apa teladan yang perlu diikuti guys, mulai dari ketekunan belajar untuk baca buku masalahnya ya kan, bukan tontonin video aja gitu ya. Dimulai dari baca buku, dan maksud gue agility-nya luar biasa sih Mas Widya, super inspiring. Mas Widya kasih pesan-pesan dong buat anak-anak di sini, buat Kalau pesannya sih mungkin jadikan error atau error itu sebagai teman sih, jangan sebagai lawan. Karena kita ketika ngelawan error tuh pusing sendiri. Kalau kita sebagai teman enak kan, kita error cek copy dulu, baca novel dulu gitu. Nah, ntar kalau balik kan ketemu apa sih permasalahannya. Kalau aku sih gitu sih. Jadi jadikan error itu sebagai teman, bukan sebagai musuh. luar biasa. Oke. Bagus banget ya kan? So, iya, jangan takut sama error. Error jadikan teman gitu ya. Ini bagus loh. Ini kata-kata quotes yang belum pernah ada di Alchemy. Ya. Oke, kalau gitu aku tutup ya guys. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Widya yang udah sharing hari ini. Top banget. Thank you juga buat teman-teman yang udah organize ini. Ada Muti, ada Salsa di balik layar. Dan juga buat teman-teman yang udah join gitu ya. Thank you juga buat pertanyaannya dan keaktifannya guys. Luar biasa banget. Oke, kita bertemu di event berikutnya ya di minggu depan. Terima kasih teman-teman. Thank you Mas Widya. Terima kasih, mohon Thank you, thank maaf. you.